Di video ini kami akan menjelaskan tentang materi matematika dasar pada week yang ke-6, sesi 1, yaitu tentang integral tak tentu dan integral tak wajar. Namun sebelumnya izinkan kami kelompok 10 untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jose Nangkebulu dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Wais Indra Jebuli. Perkenalkan, nama saya Raja Pasarpani. Perkenalkan, nama saya Kevin Siregar. Baik, adapun tujuan dari video ini ialah agar mahasiswa diharapkan mampu memperoleh kedapatan memahami integral tak wajar di integral. Yang selanjutnya itu ada definisi. Kenapa dia disebut integral tak wajar dan integral tak terhingga? Jadi dia itu disebut sebagai integral tak wajar itu karena integral itu biasa ataupun Riemann itu punya syarat bahwa fungsi itu harus terhingga dan juga terdefinisi di seluruh interval A dan B. Yang kemudian integral tak wajar itu akan muncul ketika salah satu syarat itu kita langgar. Ya, jadi dalam kasus ini kita itu pakai fungsi fx itu yang akan menuju ke hingga saat x-nya itu mendekati salah satu ujung interval. Nah, jadi definisinya itu kita itu akan memisalkan f itu kontinu pada a dan b dan limit x menuju b negatif itu mutlak fx sama dengan hingga. Jadi kita mendefinisikannya itu integral a menuju b fx dx itu sama dengan limit x menuju b negatif dari integral a menuju t fx dx. Jadi asalkan limit ini ada dan juga limitnya itu terhingga, kita dapat mengatakan bahwa integral tersebut konvergen. Kalau tidak, kita mengatakan bahwa integral tersebut divergen. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh satu, yaitu adalah integral 2 sampai 0 dx per akar 4 dikurang x kuadrat. Yang pertama adalah ubah menjadi limit. Jika ada limit t mendekati 2, integral t sampai 0 dx per akar 4 dikurang x kuadrat. Lalu adalah gunakan rumus integral, yaitu adalah integral dx per akar a kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan sin pangkat min 1 x per a plus c. Di soal adalah a kuadratnya adalah 4. Jadi a adalah 2. Maka integral dx per akar 4 dikurang x kuadrat sama dengan sin pangkat min 1 x per 2. Selanjutnya adalah limit t mendekati 2 sin pangkat min 1 akar x per 2. Selanjutnya adalah limit t mendekati 2 sin pangkat min 1 t per 2 dikurang sin pangkat min 1 0 per 2. Karena sin pangkat min 1 dikali 0 adalah 0, maka limit t mendekati 2 sin pangkat min 1 t per 2. Yang selanjutnya adalah hitung limit. T per 2 adalah 1. Jadi sin pangkat min 1 dikali 1 sama dengan pi 2. Hasil akhirnya adalah pi 2. Oke, selanjutnya itu ada contoh 2, di mana kita disuruh untuk menghitung integral dari 16 dan 0 dan 1 per 4 dx. Oke, pertama kita akan mengubah bentuk akar menjadi perangkat, di mana 6 integral 16 dan 0 ini dan juga menjadi x 1 per 4 akar x ini juga menjadi x dan akar per 4 dx. Baru kita masuk ke langkah kedua, yang mana ubah menjadi bentuk limit, dimana kita karena batas x adalah 0, maka menyebabkan fungsi itu tidak terdefinisi, maka kita akan menggantinya menjadi t atau t menuju 0. Baru masuk ke langkah ketiga, yaitu cara integral. Dimana kita akan mencari integral dari n pangkat n dx sama dengan
X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 tambah C. Di mana N sama dengan 1/4, maka N tambah 1 sama dengan min 1/4 tambah 1. Baru kita akan menyamakan penyebutnya, di mana min 1/4 tambah 4/4, di mana sama dengan 3/4 akan menghasilkan limit D sama dengan menuju 0, 4/3 X pangkat X 3/4 dibatasi dengan 16 dan T. Baru masuk ke substitusi batas atas dan bawah seperti yang saya bilang jelaskan tadi. Baru kita akan menghitung 16 pangkat 3/4, di mana limit sama dengan T menuju 0, di mana itu akan menghasilkan 32/3 dikurang 4/3 dan T 3/4. Baru kita akan menghitung limitnya, di mana D sama dengan 0, maka D pangkat 3/4 sama dengan 0, yang mana sehingga menghasilkan 32/3. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya itu ada definisi dari integran yang tak terhingga pada suatu titik interior. Jadi kita itu akan memisalkan f-nya itu kontinu pada A, B, kecuali D, C. Dengan ketentuan A itu lebih kecil dari C dan C itu lebih kecil dari B. Kemudian kita akan mengandaikan limit X menuju C, mutlak fx sama dengan tak hingga. Maka kita dapat mendefinisikannya itu integral A menuju B, fx dx itu sama dengan integral A menuju C, fx dx ditambah integral C menuju B, fx dx. Di mana asalkan kedua integral di ruas kanan itu konvergen. Jadi jika tidak, kita bisa mengatakan bahwa integral A menuju B, fx dx itu divergen. Baik, selanjutnya ada contoh yaitu mengenai jika mungkin hitunglah integral tak wajar dari integral 0 menuju 3 dari 1 per X kurang 1 pangkat 2/3 terhadap X. Nah, di integral ini disebut integral tak wajar karena fungsi ini terdefinisi saat X sama dengan 1. Kalau kita substitusi X sama dengan 1, menyebut menjadi 0, sehingga fungsi menjadi tak hingga. Karena ada titik bermasalah di X sama dengan 1, maka integral harus dipisah menjadi dua bagian, sehingga menjadi integral 0 menuju 3 itu 1 per X kurang 1 pangkat 2/3 terhadap X sama dengan integral 0 menuju 1 dari 1 per X kurang 1 pangkat 2/3 terhadap X ditambah integral 1 menuju 3 dari 1 per X kurang 1 pangkat 2/3 terhadap X. Lalu selanjutnya masing-masing integral itu terubah menjadi bentuk limit. Nah, jadi limit T menuju 1 dari integral 0 menuju T dari 1 per X min 1 pangkat 2/3 terhadap X ditambah limit S menuju 1 menuju 1 dari integral S menuju 3 1 per X kurang 1 2/3 terhadap X. Kenapa pakai limit? Karena di titik X sama dengan 1 fungsi tidak valid. Jadi jika kita hanya mendekati titik itu dari kiri dan kanan. Kemudian kita dikeluarkan fungsi tersebut, yang dimana hasilnya menjadi 3 dikali X min 1 pangkat sepertiga. Jadi hasil integralnya jadi limit T menuju 1 minus 1 di pihak negatif dari 3 dikali X min 1 pangkat sepertiga di nanti T dan 0, lalu ditambah limit S menuju 1 dari 3 dikali X min 1 pangkat sepertiga yang di nanti terhadap 3 dan S. Sehingga hasilnya menjadi 3 ditambah 2 pangkat sepertiga yang jika dihitung hasilnya kira-kira 6,78.
Baik, selanjutnya di sini kami akan membahas tentang soal latihan yang ada kami buat untuk menguji atau menambah pemahaman. Ini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu integral tak wajar batas atas singular. Di soal adalah integral 4 sampai 0 dx ke akar 4 dikurang x. Yang pertama adalah x sama dengan 4 atau batas atas, karena akar 4 dikurang x adalah 0 saat x adalah 4. Oke, selanjutnya adalah limit t sampai 4. Itu integral t sampai 0 4 dikurang x pangkat min 1 per 2 dx. Selanjutnya integral adalah integral 4 dikurang x pangkat min 1 per 2 dx sama dengan min 2 akar 4 kurang x plus c. Selanjutnya di sini min 2 akar 4x t sama 0. Di sini min 2 akar 4 dikurang t plus 2 di akar 4 sama dengan min 2 akar 4 dikurang t plus 4. Jadi di sini ambil limit t mendekati 4. Min 2 akar 4 dikurang t plus 4 sama dengan min 2 dikali 0 plus 4. 4 adalah konstituen. Oke, selanjutnya itu adalah soal nomor 2, itu akar tak wajar batas pada singular. Mana soal itu adalah integral 1 dan 0 x dan x dx. Yang pertama kita akan mencari titik singular. Nah, yang mana kita akan memperhatikan fungsi x dan x, yang mana bagian yang bermasalah itu adalah ln x, yang mana karena ln x itu sama dengan min tidak terhingga saat x sama dengan 0 pangkat minus 0 positif 0, maka titik singularnya ada di x sama 0. Baru kita akan mengubah menjadi bentuk limit, di mana integral x dan 0 ini 0 x ln x dx sama dengan limit t menuju 0 integral 1 dan t x ln x dx. Baru kita akan menyelesaikan integral dengan integral parsial. Integral x dan x dx karena ada perkalian fungsi x dan x, maka menggunakan integral parsial. Di mana rumus dari integral parsial adalah integral u dv sama dengan uv kurang integral v du. Oke, mari kita pilih u dan v-nya, dv-nya. Kita ambil u-nya sama dengan ln x. Baru kita turunkanlah jadi yang lebih sederhana, jadi dv sama dengan x dx. Baru kita akan menurunkan dan mengintegralkan turunan u sama dengan du sama dengan 1 per x dx. Dan integral dari dv sama dengan v sama dengan integral x dx. Baru kita menggunakan rumus integral pangkat. Integral x dx sama dengan x pangkat 2 per 2, di mana menjadi v sama dengan x pangkat 2 per 2. Setelah itu kita langsung masukkan ke rumus parsial, di mana kita menggunakan integral u divisi dengan uv kurang integral u du, di mana maka menghasilkan integral x ln x dx sama dengan dalam kurung ln x dikali x pangkat 2 per 2 dikurang integral x pangkat 2 per 2 dikali x per v dv. Maka kita akan menyederhanakan, yaitu x pangkat 2 per 2 ln x dikurang integral dari x pangkat
per 2 dx. Maka kita akan menghitung integral sisanya, di mana integral x pangkat 2 dx sama dengan setengah x setengah integral x dx sama dengan setengah dikali x pangkat 2 per 2 sama dengan x pangkat 2 per 4. Maka selanjutnya turunannya adalah integral dari ln x dx sama dengan x pangkat 2 per 2 ln x dikurang x pangkat 2 tambah per 4 tambah c. Masukkan batas integral yang mana sekarang kita akan mengevaluasi yang mana integral 1 dan t x dan x dx. Maka kita akan menggunakan hasil inti turunan tadi yang mana x pangkat 2 per 2 dan x dikurang x pangkat 2 per 4 yang dibatasi oleh 1 dan t. Di mana artinya itu adalah 1 pangkat 2 per 2 dan 1 dikurang x 1 pangkat 2 kurang 4 dikurang t pangkat 2 kurang 2 ln t dikurang t pangkat 2 per 4. Maka kita akan menghitung bagian atasnya dan 1 dengan 0. Maka setengah dikali 0 dikurang 1 per 4 dengan min 1 per 4 menjadi min 1 per 4 dikurang t pangkat 2 per 2 dan t dikurang t pangkat 2 per 4. Setelah itu kita akan masuk bagian terakhir itu mengambil limit. Yang mana limitnya sama dengan t menuju 0 minus 1 per 4 dikurang t pangkat 2 per 2 dan t dikurang t pangkat 2 per 4. Pertama-tama kita akan mengambil t pangkat 2 sama per 4 sama dengan 0. Karena t pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, itu limit menuju 0 ke pangkat 2 dan t sama dengan 0. Walaupun t sama dengan menuju min tidak terhingga, tetapi t pangkat 2 itu menuju 0 jauh lebih cepat. Jadi hasil akhirnya adalah 0. Lalu hasil akhirnya adalah min seperempat dikurang 0 adalah min seperempat. Jadi kesimpulan dari saya bilang tadi itu integral 1 dan 0 x dan x dx itu adalah min 1 per 4. Jadi jawabannya adalah konvergen. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu integral dari min 1 menuju 1 dari x pangkat minus sepertiga terhadap x. Jadi integral ini disebut integral tak wajar karena terdapat titik singular dalam integral, yaitu di x sama dengan 0. Lalu karena x pangkat minus sepertiga itu sama dengan 1 per x pangkat sepertiga, dan saat x mendekati 0 menyebut mendekati 0 sehingga fungsi menjadi tak hingga. Karena ada titik bermasalah di tengah interval, integral harus bisa menjadi dua bagian. Lalu selanjutnya kita akan cari dipecah integralnya. Nah, setelah dipisah menjadi dua bagian, kita mencari arti turunannya. Lalu kita akan memulai menggunakan limit pada bagian yang kanan. Lalu setelah selesai bagian yang kanan, kita lakukan pada sebelah bagian yang kiri. Setelah bagian kiri selesai, kita akan gabungkan totalnya menjadi 3 per 2 ditambah minus 3 per 2 menjadi 0. Jadi nilai integralnya ialah 0. Oke, jadi saya akan menjelaskan nomor 4. Jadi yang pertama adalah kenapa integral ini tidak wajar? Karena fungsi tan x sama dengan sin x per cos x. Saat x sama dengan pi per 2, maka cos dikali pi per 2 sama dengan 0. Sehingga tan x sama dengan 1 per 0. Oke, titik singular. X sama dengan pi per 2. Ini disebut titik singular karena fungsi menjadi terhingga di titik itu.
Kenapa tan X menjadi plus tak terhingga? Saat X mendekati P, nilai cos menjadi kecil, mendekati 0. Karena tan X sama dengan sin X per X. Dan sin mendekati 1, cos mendekati 0 positif. Jadi tan X sama menjadi plus tak terhingga. Selanjutnya adalah ubah menjadi limit. Karena tidak boleh langsung memasukkan X sama dengan P 2, maka integral diubah menjadi limit T menjadi P per 2. Integral T sampai 0 tan X dx. Selanjutnya adalah cari anti turunan tan X. Tan X sama dengan sin X per cos X. Integralnya adalah integral tan X dx menjadi min ln cos mutlak cos X plus C. Karena bentuknya cocok dengan integral f aksen X per fx dx sama dengan ln fx. Maka muncul ln X min ln nilai mutlak cos X. Tentukan batas integral. Kita punya ln X min ln cos X T0. Gunakan rumus FB dikurang FA menjadi min ln cos mutlak cos T dikurang min ln mutlak cos 0. Selanjutnya adalah hitung bagian bawah. Cos 0 menjadi 1 dan ln 1 sama dengan 0. Maka min ln cos nilai mutlak cos T dikurang 0. Jadi min ln nilai mutlak cos T. Ambil limit. Limit T menjadi Pi per 2 dan ln nilai mutlak cos T. Saat T menjadi Pi per 2, maka cos T menjadi 0. Jadi min ln 0. Selanjutnya adalah kenapa hasilnya plus integral. Ingat sifat logaritma. Saat X sama dengan 0, maka ln X menjadi min terhingga. Karena ada tanda minus di depan, min ln X menjadi plus tak terhingga. Jadi min ln dikali 0 sama dengan plus tak terhingga. Oke, sekian dari soal nomor 4. Mana tahu ada jawaban yang berbeda dari kalian, tulis di kolom komentar. Oke, yang selanjutnya itu ada soal nomor 5. Jadi pada soal nomor 5 ini kita diminta tentang integral tak wajar dengan batas bawah yang singular. Kita diminta untuk menghitung nilai integral dari 0 sampai 1 untuk ln x dx. Yang pertama itu kita harus perhatikan bahwa batas bawahnya itu x sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai ln x itu akan menuju negatif tak hingga saat x mendekati 0 dari arah kanan. Karena ini merupakan integral yang tak wajar, kita harus mengubah bentuknya menggunakan limit. Jadi penulisannya menjadi limit T mendekati 0 dari kanan untuk integral T sampai 1 ln x dx. Dan kemudian untuk menyelesaikan integral ln x ini, kita itu pakai teknik integrasi parsial. Jadi kita itu akan memisalkan U itu sama dengan ln x dan dv-nya itu sama dengan dx. Dari sini kita dapat du-nya itu sama dengan dx per x dan v-nya itu sama dengan x. Jadi tadi kita akan menggunakan rumus parsial. Jadi sesuai dengan rumus parsial ini kita dapatkan hasil nanti turunannya yaitu x ln x dikurangi x ditambah dengan c. Yang selanjutnya kita akan mengevaluasi fungsi tersebut dengan memasukkan batas dari t sampai 1. Untuk batas atas 1 hasilnya itu selalu dikali 0 dikurangi 1. Kemudian akan dikurangi dengan hasil untuk batas bawah t yaitu T ln T dikurangi T. Jika disederhanakan, persamaannya menjadi negatif 1 dikurangi T ln T ditambah T. Yang langkah terakhir itu kita akan memakai limit T mendekati 0 dari kanan ke persamaan tersebut. Karena nilai limit dari T ln T adalah 0, maka perhitungannya itu menjadi negatif 1 dikurangi 0 ditambah 0.
dan hasil akhirnya adalah -1. Jadi integral tersebut akan bersifat konvergen dengan nilai integral sama dengan -1. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian soal nomor ke-6, yaitu kita akan menghitung integral tak wajar dengan dua titik singular. Langkah pertama, kita akan memfaktorkan penyebutnya. Setelah difaktorkan, terlihat bahwa ada dua titik yang membuat penyebut bernilai 0, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Karena ada dua titik singular di dalam interval, maka interval harus dipecah menjadi dua bagian, yaitu kedua bagian ini harus konvergen agar integral keseluruhan memiliki nilai hingga. Selanjutnya digunakan metode pecahan parsial agar bentuk fungsi lebih mudah diintegrasikan. Setelah diintegralkan, diperoleh bentuk logaritma natural. Kemudian kita uji limit pada bagian pertama, yaitu saat x mendekati 0 dari kanan. Ketika x semakin mendekati 0, nilai logaritma menuju negatif tak hingga. Namun karena pada bentuk akhir terhadap tanda negatif, hasil akhirnya berubah menjadi positif tak hingga. Artinya integral pertama sudah divergen. Karena satu bagian saja sudah divergen, maka keseluruhan integral menjadi juga divergen. Jadi dapat disimpulkan bahwa integral tak wajar ini tidak memiliki nilai hingga atau divergen. Oke, kita akan selanjutnya masuk pada soal nomor 7. Di mana soal nomor 7 itu adalah integral dari 4 dan 1 x kurang 2 per akar x kurang 2 dx. Pertama kita akan mencari titik singularnya. Mana kita mencari titik singularnya itu diambil dari akar dari x kurang 2, di mana penyebutnya akan menjadi 0, yaitu x kurang 2 sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Karena x sama dengan 2 adalah dalam bentuk interval, maka jadi 1,4. Maka integral yang harus bisa menjadi dua bagian, yaitu adalah x sama dengan 2 di dalam 1,4 pecah menjadi integral dari 2 dan 1 ditambah integral 4 dan 2. Baru kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2. Mana pada interval ini x lebih kecil 2, maka x kurang 2 lebih kecil dari 0. Nilai mutlak berubah menjadi x kurang 2 sama dengan 2 kurang x. Itu baru kita akan mensubstitusikannya x kurang 2 per akar dari x kurang 2. Maka menjadi x kurang 2 per akar dari 2x 2 kurang x. Maka hasilnya adalah 2 min dari 2 kurang x per akar dari 2 kurang x. Maka sederhananya adalah min dari akar dari 2 kurang x. Baru kita akan mencari antiturunannya, yang mana U sama dengan 2 kurang x. Baru turunannya adalah du sama dengan min dari dx. Maka integral min akar dari 2 kurang x dx menjadi integral dari akar dari u du. Maka dengan u pangkat 3 per 2 kurang 3 per 2 sama dengan 2 per 3 u 3 per 2. Baru kita akan memasukkan batas 2 per 3 dalam kurung 2 kurang x pangkat 3 per 2 dibatasi oleh 2 dan 1. Baru kita mensubstitusikan bagian atasnya, batas atasnya di mana 2 per 3 di 2 kurang 2, 3 per 2 sama dengan 0. Baru kita mensubstitusikan bagian bawahnya, 2 per 3 dalam kurung 2 kurang 1, 3 per 2. Maka hasilnya adalah 2 per 3. Baru kita akan mengukurangkan hasil yang dari batas atas dan batas bawah. 0 kurang 2 per 3, nilai min 2 per 3. Baru kita akan mengerjakan bagian kedua, yang mana 2 lebih kecil dari x dan lebih kecil sama dengan dari 4. X lebih besar dari 2, maka x kurang 2 sama dengan x kurang 2. X kurang 2 per akar dari x kurang 2
maka akan menghasilkan akar dari X kurang 2, baru kita integralkan menjadi 4 dan 2, akar dari X kurang 2 dx. Lalu kita akan mencari anti turunannya. Kita menggunakan rumus dari integral U pangkat setengah DU sama dengan 2/3 U pangkat 3/2. Nah, jadi maka akan menghasilkan 2/3 dalam kurung X kurang 2, 3/2. Baru kita memasukkan batasnya yang mana 2/3 dalam kurung X kurang 2 pangkat 3/2 dibatasi dengan 4/2. Baru kita akan masukkan batas atasnya 2/3 dalam kurung 4 dikurang 2, 3/2 sama dengan 2/3 dikali 2, 3/2. Maka hasilnya itu adalah 4 akar 2/3. Baru kita akan mensubstitusikan batas bawahnya adalah 0 jadi hasil dari substitusi atas bawah dan atas bawah itu adalah 4 akar 2/3. Baru kita akan masuk bagian terakhir, yaitu akan menjumlahkan kedua hasilnya. Min 2/3 tambah 4 akar 2/3. Baru kita akan menyamakan semua penyebutnya. Berarti 4 akar 2 kurang 2/3. Maka hasil desimalnya itu adalah 1.219 atau bisa bentuk pecahan, yaitu 4 akar 2 kurang 2/3. Yang mana hasil itu adalah konvergen. Sekian dari saya. Nomor 7. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan mengerjakan soal bagian pada nomor yang ke-8, di mana soal nomor 8 ini kita diminta menghitung nilai integral dari 0 sampai 1 untuk dx per x pangkat 3/2. Nah, jadi pada langkah pertama itu kita mengidentifikasi titik singularnya. Jadi titik singularnya itu berada di batas bawah, yaitu x sama dengan 0. Karena nilai x pangkat min 3/2 akan melonjak menuju tak hingga positif saat x mendekati 0 dari arah kanan. Kemudian kita dapat mengecek dengan aturan P integral, di mana aturan ini akan menyebutkan bahwa integral dari 0 sampai 1 untuk x pangkat min P dx hanya akan konvergen jika nilai P kurang dari 1. Karena pada soal ini nilai P-nya adalah 3/2 atau 1,5, yang berarti lebih dari 1, kita sudah bisa menduga bahwa integral ini bersifat divergen. Untuk membuktikannya secara matematis, kita akan mengubah bentuknya menggunakan definisi limit. Persamaannya menjadi limit T mendekati 0 dari kanan untuk integral dari T sampai 1, x pangkat min 3/2 dx. Sekarang kita akan mencari anti turunannya. Hasil integrasi dari x pangkat min 3/2 dx adalah min 2 dikali x pangkat min setengah. Supaya lebih mudah kita hitung, untuk ini kita bisa kita tulis ulang menjadi min 2 per akar x. Kemudian adalah proses evaluasi. Kita akan memasukkan batas dari T sampai 1 ke dalam fungsi anti turunan yang tadi, di mana untuk batas satunya itu adalah hasil min 2 per 1. Kemudian nilai tersebut akan kita kurangi dengan hasil untuk batas bawah T, yaitu min 2 per akar T. Jika disederhanakan, persamaannya menjadi min 2 ditambah 2 per akar T. Yang langkah terakhir itu kita akan menggunakan limit T mendekati 0 dari kanan ke persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi. Karena limit dari 2 per akar T saat T mendekati 0 adalah tak hingga positif, maka perhitungannya itu menjadi min 2 ditambah tak hingga positif. Hasil akhirnya tentu saja adalah tak hingga positif. Jadi karena hasil limitnya adalah tak hingga positif, maka terbukti bahwa integral tersebut bersifat divergen. Dan hal ini juga sejalan dengan aturan P integral yang sudah dijelaskan di awal tadi, di mana P sama dengan 3/2 lebih besar dari 1. Sekian penjelasan saya pada soal nomor 8. Terima kasih. Sekianlah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.